Baik teman-teman, waktu telah menunjukkan pukul 10 lebih 10 menit tepat waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu mari kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman, sobat mari belajar semua? Semoga semua selalu senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelancaran. Kelancaran mungkin bagi teman-teman yang saat ini beragama muslim tengah menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan ibadahnya hingga nanti menjelang Idul Fitri. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan, perkenalkan saya Melinda Rahma yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini hingga akhir nanti. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman Sobat Mari Belajar yang telah terpilih untuk bergabung dalam kegiatan Mari Belajar Beasiswa Data Analis NEI tahun 2024. Ya, baik teman-teman, untuk itu adapun agenda pada pagi hari ini, yakni nanti teman-teman akan dijelaskan terkait dengan kegiatan program Mari Belajar Beasiswa Data Analis yang akan disampaikan oleh Kak Anin Kuryati selaku Direktur Operasional Mari Belajar, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan juga dilanjutkan sesi redeem code, dan diakhiri sebelum penutup nanti akan ada sesi foto bersama. Untuk itu kami harapkan teman-teman silakan untuk mengaktifkan virtual background-nya terlebih dahulu yang sudah kami bagikan baik melalui grup WhatsApp ataupun melalui masing-masing email teman-teman. Dan bagi teman-teman silakan untuk dapat menyalakan kameranya terlebih dahulu selama sesi berlangsung dari awal hingga akhir. Dan baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, baik ada pertanyaan. Sebelumnya saya izin dulu, ternyata banyak teman-teman yang belum mengaktifkan virtual background-nya. Silakan teman-teman dapat mengklik more. Mohon maaf jika teman-teman menggunakan aplikasi Teams di desktop masing-masing, teman-teman dapat klik kamera, kemudian dapat mengaktifkan background-nya. Untuk tautan unduh background, teman-teman dapat melihat di grup ataupun di email masing-masing. Dan baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke agenda yang pertama. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih kebingungan terkait bagaimana kegiatan atau skema proses pembelajaran di Mari Belajar Beasiswa ini. Untuk itu nanti akan dijelaskan oleh Kak Ning. Kepada Kak Ning, apakah sudah siap untuk sharing dengan teman-teman? Oke, mungkin sebentar lagi ya Kak, ini kebetulan ada isu sebentar atau mungkin teman-teman mungkin bisa dibantu untuk cara menggunakan virtual background-nya Kak, mungkin dibuat share screen terlebih dahulu biar teman-teman bisa. Baik, teman-teman sembari menunggu Kak Ning, saya ingin share screen terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin atau masih kesulitan untuk menerapkan virtual background, sebentar saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Informasinya apakah saya sudah terlihat teman-teman? Dan saat ini teman-teman dapat konfirm melalui kolom percakapan sudah. Nah, untuk teman-teman yang bergabung menggunakan aplikasi desktop, teman-teman dapat menerapkan virtual background dengan cara klik tombol segitiga ke bawah. Kemudian nanti tinggal pilih background, lalu terapkan virtual background yang akan teman-teman gunakan. Sini teman-teman dapat menambahkan virtual background yang sudah teman-teman tambahkan melalui atau yang sudah teman-teman unduh melalui tautan yang sudah kami kirimkan baik di grup WhatsApp ataupun email. Untuk penambahan virtual background-nya jika belum ditambahkan, teman-teman dapat klik more, kemudian pilih video effect. Jadi teman-teman dapat klik add new, kemudian tambahkan gambar yang sudah kami kirimkan pada teman-teman dan sudah teman-teman unduh terlebih dahulu. Semoga teman-teman sudah dapat melakukan virtual background-nya dan dapat menyalakan kamera sama-sama. Ya, saya sudah lihat sudah ada beberapa teman-teman Sobat Mari Belajar
yang sudah mengaktifkan virtual background-nya. Terima kasih saya ucapkan. Ini sudah dapat berhasil menggunakan virtual background. Bagi teman-teman yang tidak ada menambahkan virtual background, kemungkinan teman-teman masih menggunakan atau tidak masuk akunnya, ataupun teman-teman menggunakan browser. Jika teman-teman ada yang menggunakan browser, ada beberapa kasus yang memang tidak dapat menerapkan virtual background. Baik, Kak Ning, apakah sudah siap untuk sharing dengan teman-teman? Sudah, bisa kita mulai. Baik teman-teman, untuk itu kita langsung saja ke agenda yang utama, yakni pemaparan program yang akan disampaikan oleh Kak Ningkuliati selaku Direktur Operasional Mari Belajar. Kepada Kak Ningkuliati, waktu dan screen kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Kak Melin atas openingnya dan selamat pagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah terpilih untuk menerima program Mari Belajar Beasiswa karena memang ada proses seleksi yang mana tidak dan juga istilahnya keterbatasan sehingga tidak semua pendaftar bisa kami nyatakan diterima. Nah, sebelumnya itu teman-teman dan Kak Melin, apakah boleh dibantu layar saya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Kak Ning. Oke, terima kasih konfirmasinya. Ya, teman-teman, kalau tadi saya tengok di istilahnya di chat begitu ya, ada beberapa yang masih terkendala terkait apa namanya penerapan virtual background. Jika memang saat ini masih belum install Teams dan tidak bisa menerapkan virtual background, it's okay, nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa menyimak apa yang nanti saya sampaikan sehingga teman-teman nanti bisa mengetahui selama keikutsertaan program di Mari Belajar Beasiswa ini teman-teman akan dapatkan apa dan bagaimana melakukannya, begitu ya. Dan nanti teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan apabila dirasa dari penjelasan saya ada yang kurang jelas begitu. Nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dengan dua cara. Teman-teman bisa menggunakan mikrofonnya, namun apabila teman-teman ingin menggunakan mikrofon, teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu sehingga nanti mungkin bisa lebih dinotis oleh Kak Melin, dan nanti juga teman-teman apabila teman-teman mungkin lebih nyaman berkomunikasi dengan teks, teman-teman bisa menggunakan fitur chat yang ada dan menuliskan jawabannya di sana. Kalau saya tengok saat ini pada dasarnya masih belum semuanya bergabung dari 330 mahasiswa yang kami terima dari hampir 1.000 mahasiswa yang melamar begitu ya. Saat ini masih yang kami terima hanya 330 dan saat ini masih belum terkumpul semuanya. Barangkali masih ada kendala dan semoga nanti segera menyusul begitu ya. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu juga satu kampusnya yang keterima juga begitu mungkin bisa di-reminder untuk segera bergabung pada sesi onboarding hari ini sehingga nanti kita teman-teman semuanya bisa mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dari program Mari Belajar Beasiswa yang dijalankan oleh PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Nah, teman-teman dalam keikutsertaan program ini, apabila teman-teman selama keikutsertaan program, teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya kepada PT Mari Belajar melalui beberapa cara. Teman-teman bisa kirimkan email ke care@maribelajar.org ataupun bisa kirim WhatsApp ke nomor yang teman-teman pasti juga sudah biasa dihubungin itu yang sebagai admin di grup. Nah, itu teman-teman nanti bisa kontak ke nomor tersebut dan teman-teman juga bisa reach Mari Belajar melalui Instagram dan juga LinkedIn. Dan mungkin barangkali teman-teman yang masih belum follow Instagram dan LinkedIn-nya Mari Belajar, mungkin nanti saat ini atau setelah sesi ini nanti bisa follow Mari Belajar dan juga LinkedIn sehingga nanti kita sama-sama bisa bertumbuh dan teman-teman istilahnya dengan memfollow kami pada dasarnya adalah membantu kami untuk terus bertumbuh, untuk bisa lebih dikenal lebih banyak orang, dan tentunya bermanfaat lebih banyak orang juga, begitu ya. Oke, kita lanjutkan pada agenda apa aja sih atau outline dari kegiatan hari ini. Selama kurang lebih 45 menit, saya diberikan waktu 45 menit untuk memaparkan terkait program yang teman-teman akan ikuti, di mana kita akan berkenalan terlebih dahulu siapa sih Mari Belajar,
kemudian tujuan programnya ini apa saja, kemudian proses pelaksanaan pendidikannya nanti seperti apa, kurikulum program yang akan dijalankan nanti seperti apa, haknya teman-teman apa saja, serta fasilitas, dan juga nanti ada aktivitas redeem code begitu ya, sebagai istilahnya teman-teman bukti bahwa teman-teman mengikuti sesi onboarding hari ini dan juga akan mengikuti rangkaian program Mari Belajar Beasiswa. Dan redeem code ini wajib untuk dilakukan seluruh peserta yang mengikuti program Mari Belajar Beasiswa ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Oke, kita masuk ke sesi perkenalan, yakni kita kenalan dulu siapa sih Mari Belajar. Kalau saya tengok pada dasarnya dari komposisi peserta, ada beberapa yang merupakan alumni dari program studi independen bersertifikat dari Mari Belajar. Teman-teman seperti yang teman-teman pasti tahu ya bahwa memang pemerintah atau istilahnya Kemdikbudristek membuka program MSIB dan dari Mari Belajar merupakan salah satu mitra. Dan kalau saya tengok ada beberapa lulusan dari alumni kami dari jalur pembelajaran yang lain dan tertarik untuk belajar bersama kami kembali. Terima kasih teman-teman SIB angkatan sebelumnya yang masih setia begitu dengan belajar bersama Mari Belajar, artinya di sana ada trust dengan Mari Belajar untuk menumbuhkan skill-nya sehingga nanti bisa bergabung atau istilahnya bisa berkompetisi di masa depan dengan kompetensi yang nanti akan dimiliki begitu. Nah, sebelumnya kita kenalan Mari Belajar itu siapa dan apa hubungannya korelasinya dengan Microsoft begitu ya. Nah, Mari Belajar atau PT Mari Belajar Indonesia Cerdas pada dasarnya merupakan salah satu Microsoft partner dan merupakan official partner dari PT Microsoft pada pelaksanaan program SIB dari angkatan pertama hingga angkatan ke-6 yang saat ini berjalan. Nah, kami istilahnya partnership-nya kami ini tidak hanya dari sejak mulai dari SIB, kalau misalkan teman tahunya SIB, tapi pada dasarnya ini adalah sebuah partnership yang sudah belasan tahun berjalan dan kami memiliki misi yang berkesinambungan antara PT Mari Belajar dan juga Microsoft, di mana dari Mari Belajar memiliki misi untuk empowering everyone to learn. Dalam hal ini adalah Mari Belajar memiliki misi untuk memberdayakan setiap orang untuk belajar teknologi, spesifik untuk teknologi Microsoft, sehingga nanti bisa meningkatkan produktivitasnya dan juga memberikan dampak pada dirinya sendiri dan termasuk juga lingkungannya. Kemudian misi kami untuk bisa memberikan pendidikan ini, begitu memberikan kesempatan setiap orang untuk belajar ini adalah sebuah misi yang inline dengan misi yang ingin dicapai oleh Microsoft, yakni untuk empower setiap orang dan organisasi di planet ini untuk mencapai lebih banyak hal, begitu. Nah, upaya untuk mencapai lebih banyak hal ini tentunya adalah dengan dimulainya belajar terkait teknologi Microsoft itu seperti apa, sehingga pada dasarnya nanti akan bisa memanfaatkan keseluruhan teknologi Microsoft itu secara optimal, hingga pada akhirnya dari pengguna-pengguna Microsoft bisa meningkatkan manfaat dari apa yang telah mereka putuskan untuk menggunakan teknologi Microsoft tersebut. Nah, tujuan dari program ini pada dasarnya adalah dari Mari Belajar program beasiswa ini spesifik memang untuk memberikan peningkatan keterampilan kepada teman-teman mahasiswa begitu ya, utamanya untuk yang ada di semester 5 hingga semester akhir, sehingga harapannya wawasan atau kompetensi yang kami berikan kepada teman-teman itu tidak cepat lupa, dalam artian istilahnya jangka waktu antara teman-teman lulus hingga nanti memasuki dunia kerja jangkauannya lebih pendek, sehingga istilahnya ilmu atau kompetensi yang teman-teman pelajari itu bisa lebih terpatri dan istilahnya nanti ketika diterapkan dalam dunia kerja, teman-teman bisa langsung ingat dan tahu, oh begini arahnya seperti apa, dan tidak lupa dalam hal yang telah dipelajari begitu. Ya, ini adalah teman-teman untuk nantinya akan memiliki keterampilan terkait analisis data, kemudian keterampilan AI, dan juga persiapan karir, dan tentunya nanti teman-teman akan perluas jaringan teman-teman. Karena program ini merupakan program yang diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik itu PTN ataupun swasta. Kami tidak membatasi hal tersebut karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama, kesempatan untuk bersaing nanti di di dunia kerja. Dalam hal ini adalah bersaing sebagai seorang analisis data ataupun AI engineer.
Karena pada dasarnya kedua keterampilan ini merupakan, keterampilan yang saat ini memang dibutuhkan di pasaran begitu ya. Banyak sekali perusahaan yang telah sadar, pemanfaatan atau penggunaan data itu seperti apa manfaatnya bagi perusahaan dalam hal untuk mungkin strategi bisnis ataupun strategi-strategi yang lainnya sebagai peningkatan upaya peningkatan profitabilitas perusahaan tentunya dan juga, keberlanjutan perusahaan. Karena, pasti perusahaan, tentu akan ingin selalu, bertumbuh ke depan untuk selalu bisa bertahan dari berbagai macam tantangan industri yang sangat fleksibel atau dinamis untuk berkembang begitu. Nah, dari keterampilan analisis data dan juga AI yang nanti teman-teman pelajari itu merupakan sebuah bentuk persiapan istilahnya teman-teman untuk menjadi, seorang, data analis ataupun AI engineer ke depan, sehingga teman-teman nanti bisa siap terap begitu ya ketika setelah teman-teman lulus atau bahkan pada dasarnya ketika teman-teman sebelum lulus dan teman-teman punya portfolio di sana, tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman punya LinkedIn nanti akan dihubungi oleh para HR ataupun bahkan dari skalanya tidak hanya nasional namun juga bisa internasional begitu ya. Karena memang platform LinkedIn adalah salah satu platform yang memang sangat bermanfaat bagi kita untuk bisa mendapatkan berbagai macam hal begitu ya untuk meningkatkan entah itu pendapatan ataupun pengetahuan, di mana di sana banyak sekali orang-orang yang, sharing begitu dan tentunya nanti teman-teman akan bisa memperluas jaringan kepada teman-teman yang ada dalam satu angkatan ini karena memang, tersebar dari seluruh Indonesia begitu. Nah, ngomong-ngomong tentang LinkedIn pada dasarnya, ketika teman-teman, apa namanya, di Microsoft itu sendiri ya, Microsoft membentuk komunitas namanya komunitas Microsoft Satu Talenta, namun di LinkedIn, namun memang syaratnya adalah untuk bisa bergabung tersebut adalah harus memiliki setidaknya satu sertifikasi yang teman-teman tambahkan di dalam profilnya teman-teman, untuk nanti bisa bergabung dalam grup tersebut. Di mana di dalam, komunitas tersebut nantinya teman-teman itu bisa berinteraksi dengan profesional IT dan tidak menutup kemungkinan untuk, berinteraksi dengan para praktisi-praktisi dan juga nanti biasanya ada juga yang sharing karir, terkait beberapa macam kesempatan di grup di sana, begitu. Jadi memang, Microsoft membentuk sebuah komunitas tersebut untuk, seluruh, orang-orang yang komunitas di dalamnya adalah untuk terus bertumbuh dan menemukan peluang karir di masa depan. Nah, ini adalah proses pelaksanaan pendidikannya. Teman-teman seperti yang, saat ini teman-teman lakukan adalah proses onboarding merupakan tahap pertama, tahap yang mana tujuannya adalah untuk memperkenalkan begitu ya pelaksanaan pendidikannya seperti apa, platform yang akan digunakan apa saja, kapan pelaksanaannya, dan skema, pembelajarannya nanti seperti apa. Nah, pada hari ini kita telah bertemu di Microsoft Teams, untuk nanti menjelaskan terkait hal-hal yang tadi saya mention. Kemudian untuk pelaksanaan, pelatihannya akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 April. Di mana itu akan dilakukan secara sinkron dan juga asinkron. Nah, sinkronnya adalah seperti ini teman-teman, nanti teman-teman bergabung di dalam Teams, kemudian nanti teman-teman, apa namanya, mengikuti, perkuliahan atau pelatihan yang nanti akan dipandu oleh Kak Rinaldi dan juga Kak Hesti. Nanti ada 2, instruktur atau 2 mentor yang akan dilibatkan pada pelatihan atau pada program Mari Belajar Beasiswa ini. Kemudian nanti juga ada kelas asinkron. Nah, kelas asinkronnya sendiri nanti teman-teman akan memanfaatkan, 3 platform, tapi yang platform ketiga merupakan platform, istilahnya sumber daya tambahan opsional, tapi itu is a good thing ketika teman-teman mendaftar di sana dan terus dimanfaatkan, resource-nya di sana, begitu ya. Karena di sana adalah, terdapat berbagai macam sumber daya yang ketika teman-teman memutuskan untuk, "Oke, saya berkarir sebagai seorang spesialis dalam bidang teknologi Microsoft," Microsoft Learn is a good deal karena teman-teman nanti bisa belajar berbagai macam hal teknologi Microsoft di sana dan semuanya itu free. Jadi teman-teman bisa belajar secara bebas di sana dan nanti keluarannya ketika teman-teman selesai mengikuti pelatihan di Microsoft Learn, teman-teman juga bisa bagikan itu, sebagai portfolio di LinkedIn-nya teman-teman sehingga bisa semakin, teman-teman dilihat, bahwa teman-teman punya value
para HR di dunia atau istilahnya di LinkedIn sana begitu ya, sebagai sebuah platform profesional gitu. Nah, kemudian nanti tapi yang akan intens teman-teman gunakan pada dasarnya adalah grup WhatsApp. Jadi nanti grup WhatsApp itu adalah difungsikan teman-teman itu tidak hanya, istilahnya informasi dari mari belajar seperti apa, tapi adalah teman-teman diharapkan bisa berdiskusi aktif di sana. Nanti ketika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, atau mungkin nanti ketika mentor melakukan, istilahnya umpan begitu, teman-teman nanti bisa menanggapi proses diskusi di sana. Karena harapannya, grup, WhatsApp yang kami bentuk untuk teman-teman ada di kelas A dan kelas B tidak hanya berhenti penggunaannya pada saat program, namun juga terus berlanjut di masa mendatang. Ada sebuah aktivitas komunitas di sana, ada sebuah aktivitas sharing, misalkan teman-teman mungkin ada istilahnya temuan terkait topik-topik tertentu, kemudian teman-teman masukkan di sana, dibahas sebagai bahan diskusi, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam sudut pandang dan meningkatkan wawasannya teman-teman. Kemudian selanjutnya, nanti teman-teman juga akan memanfaatkan online learning platform yang, kami bentuk ya, menggunakan OneNote online. Jadi teman-teman tidak perlu menginstall, OneNote, desktop ataupun OneNote di mobilenya. Teman-teman bisa belajar baik itu dari mobile ataupun dari perangkat laptopnya teman-teman, itu nanti sumbernya dari OneNote. Nanti sumber dayanya tampilannya seperti apa, nanti teman-teman akan tengok di tanggal 16, April begitu ya. Saat ini memang, kenapa alasannya mungkin bertanya-tanya ya onboarding-nya tanggal 5 tapi pelaksanaannya masih tanggal 16 April, jauh kali gitu ya. Nah, itu karena memang kita pertemukan dengan istilahnya cuti bersama dan, Hari Raya Idul Fitri, sehingga memang untuk bisa nanti kita manfaatkan waktu yang ada adalah kita mulai onboarding pada hari ini begitu, sehingga nanti di tanggal 16 April setelah, pasca libur lebaran, kita langsung istilahnya meningkatkan produktivitas kita dengan belajar bersama, begitu. Nah, kemudian nanti akan ada, final assessment sebagai uji pemahaman teman-teman atas pelaksanaan pelatihan selama 4 hari itu, teman-teman pemahamannya seperti apa. Nah, itu nanti teman-teman akan, diuji pemahamannya dan itu nanti platformnya adalah menggunakan Microsoft Teams secara langsung seperti ini. Nanti teman-teman akan diawasi oleh asisten mentor, karena nanti di dalam kelas akan ada mentor dan asisten mentor, dan nanti untuk pengerjaannya sendiri teman-teman akan menggunakan Microsoft Forms. Kemudian untuk, tanggal 22 hari Senin itu akan ada proses kelulusan, program begitu ya. Jadi, macam seremonial begitu dan, nanti kita tanya-tanya seperti istilahnya gimana pengalamannya teman-teman selama belajar selama kurang lebih 4 hari begitu ya pelatihannya begitu. Nah, kalau teman-teman tengok itu ada warna, kuning gitu ya, warnanya beda. Nah, warna kuning ini istilahnya karena memang sebuah program istilahnya sebuah aktivitas tambahan yang itu tidak diwajibkan, namun itu akan diberikan ketika memang teman-teman itu tertarik ingin mengikuti sertifikasi internasional, Microsoft gitu ya. Dan itu nantinya ketika teman-teman, yang ada yang tertarik begitu ya, nanti akan memperoleh, simulasi pelaksanaan sertifikasi seperti apa. Nanti kita akan menggunakan platform Microsoft Teams dan juga Microsoft Form, kemudian nanti akan ada pelaksanaan ujian sertifikasinya sendiri. Nah, ujian sertifikasinya nanti akan menggunakan Certificate Exam from Home, jadi teman-teman adalah bisa ngikutin, sertifikasinya itu, sertifikasinya itu dari mana aja begitu, yang penting adalah dalam keadaan, tidak ada banyak orang di sana dan dalam kondisi yang tenang begitu, sehingga teman-teman bisa fokus pada sertifikasinya. Kemudian akan ada pendataan Mari Belajar Talent. Nah, ini pendataan ini adalah dilakukan untuk semuanya, baik yang dia sertifikasi ataupun tidak sertifikasi, begitu ya. Nanti kami ingin istilahnya mendata teman-teman itu punya kompetensi apa aja, begitu ya istilahnya. Entah itu misalkan C# atau mungkin, HTML ataupun Python ataupun yang lainnya, begitu ya. Nanti teman-teman kami akan coba data, istilahnya mohon nanti teman-teman juga berkontribusi pada survei pendataan Mari Belajar Talent tersebut, karena harapannya nanti teman-teman bisa kami hubungkan dengan beberapa mitra-mitra Microsoft untuk nanti bisa mengikuti,
proses entah itu magang ataupun sebagai seorang pegawai full time di beberapa mitra kami dan juga mitra-mitra Microsoft lainnya begitu. Sehingga istilahnya harapannya ada keberlanjutan setelah program ini, tidak hanya berhenti dalam program pelaksanaan pelatihan, namun terus berlanjut pasca pelatihan. Ini adalah durasi dan jadwal pelaksanaan. Di mana durasi pembelajarannya itu sinkronnya ada 3 jam atau setara dengan satu dan asinkronnya 10 jam pembelajaran, di mana 1 JP-nya itu setara 50 menit. Nah, jadi kalau sinkronnya berarti ketika teman-teman bertatap muka, teman-teman akan ditemani oleh mentor dan asisten mentor itu kurang lebih selama 2,5 jam begitu ya, karena 1 JP-nya setara dengan 50 menit. Kemudian untuk jadwal pembelajarannya itu akan dimulai dari hari Selasa sampai Jumat 16 sampai dengan 16, 17, 18, 19 sampai dengan 19 itu nanti kelas A di pagi ya di jam 9 sampai jam 11.30. Kemudian di kelas B adalah Selasa sampai Jumat juga, namun jamnya yang berbeda yakni dari 13 sampai 15.30 begitu. Dan itu sudah dibagi ya teman-teman, nanti istilahnya teman-teman mohon untuk dapat menyesuaikan jadwal yang telah dibagikan begitu ya. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan dan kelulusannya, final assessment itu akan dilaksanakan pada tanggal 20 April pukul 14.15 dengan pertimbangan setidaknya pagi hari itu teman-teman bisa belajar terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke dalam uji final assessment tersebut. Kemudian nanti tanggal 22 kita akan lakukan proses graduation atau seremonial di pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Ini adalah aturan pelaksanaan di mana seluruh peserta wajib mengaktifkan kamera pada sesi sinkron ketika memang kondisinya teman-teman dalam kondisi yang baik, dalam artian koneksinya dalam keadaan baik begitu dan istilahnya memungkinkan. Namun jika hal tersebut ternyata kondisional pada dasarnya tidak dimungkinkan, maka kami masih memperkenankan jadi tidak apa begitu, namun istilahnya sebagai bentuk apresiasi kepada mentor dan asisten mentor dan dirasa memang kondisinya teman-teman mungkin teman-teman istilahnya alangkah lebih baiknya mengaktifkan kamera sehingga istilahnya sebagai bentuk apresiasi begitu ya kepada mentor dan asisten mentor teman-teman. Dan teman-teman diwajibkan untuk menerapkan virtual background yang dibagikan begitu ya, sehingga kami sarankan pada dasarnya teman-teman itu punya akun Microsoft begitu ya, itu free. Nah, itu teman-teman nanti bisa join di sana gitu. Kemudian wajib hadir pada sesi sinkron kecuali dengan izin tertulis. Izin tertulisnya apa aja nanti saya bahas di selanjutnya. Kemudian seluruh peserta wajib mengerjakan tugas asinkron yang diberikan. Karena istilahnya ada sesi asinkron, sehingga nanti istilahnya teman-teman itu punya penilaian itu tidak hanya sesi sinkron saja, namun juga ada sesi asinkronnya. Dan juga teman-teman diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian jadwal yang telah dijadwalkan dan nanti mungkin dari admin akan mengirimkan jadwalnya kembali ke kelas grupnya teman-teman yakni di grup WhatsApp-nya teman-teman. Meskipun tadi saya sudah sampaikan, nanti mungkin dari admin akan mencoba mengingatkan kembali di grup WhatsApp. Dan ini adalah surat izin yang diterima, teman-teman apabila ternyata teman-teman sakit begitu ya, maka teman-teman bisa mengirimkan surat dokter, kemudian juga teman-teman apabila ternyata di kampusnya ada laboratorium, teman-teman bisa mengirimkan surat keterangan laboratorium, dan juga misalkan teman-teman lagi rawat inap, teman-teman kirimkan surat rawat inap tersebut, atau misalkan ada keluarga yang meninggal atau istilahnya hal-hal major seperti bencana begitu ya, nanti teman-teman bisa mengirimkan begitu surat izin dari orang tua atau wali untuk keperluan ibadah, kerabat yang meninggal atau keluarga utama. Nah, surat izin dari pemerintah atau universitas karena keikutsertaan pada lomba tingkat nasional maupun internasional. Nah, teman-teman yang istilahnya memiliki surat ini dan ingin tetap dicatat hadir adalah teman-teman tetap diwajibkan untuk melihat rekaman pembelajaran. Jadi tidak hanya mengirimkan surat, tapi teman-teman diwajibkan untuk menunjukkan bahwa memang teman-teman hadir adalah wajib melihat rekaman, kemudian teman-teman itu
membuat ringkasan atas materi yang dijelaskan oleh mentor, itu bisa menggunakan mind map ataupun PowerPoint. Nah, kalau mind map-nya itu mungkin salah satu alternatif aplikasinya bisa menggunakan Xmind atau PowerPoint ya. PowerPoint teman-teman bisa menggunakan Microsoft PowerPoint sebagai aplikasi Office yang pasti dekat dengan teman-teman. Ini adalah kurikulum program teman-teman, di mana istilahnya ini ada informasi terkait prasyaratnya apa aja. Jadi memang istilahnya teman-teman yang mengikuti ke program ini wajib minimal memiliki perangkat ini, sehingga artinya nanti teman-teman bisa mengikuti, harapannya begitu ya, bisa mengikuti program Mari Belajar Beasiswa ini secara optimal begitu ya. Nah, ini syarat-syaratnya, kemudian ini ada informasi trainernya. Nah, ini ada istilahnya Karinaldi dan Hesti, nanti mereka yang akan membersamai teman-teman. Kemudian ini ada informasi terkait capaian pembelajaran, di mana nanti capaian pembelajaran teman-teman ketika mengikuti Mari Belajar Beasiswa ini adalah teman-teman akan memahami dasar-dasar kecerdasan buatan itu seperti apa, kemudian menjalankan konsep data dan informasi itu seperti apa, kemudian bisa menerapkan berbagai jenis visualisasi data untuk menceritakan narasi berdasarkan kumpulan data yang diberikan. Jadi teman-teman istilahnya bisa membaca data dan informasi, kemudian memvisualisasikan tersebut, dan selain itu juga bisa memahami konsep dasar dari EDE atau Exploratory Data Analysis, dan pentingnya dalam proses analisis data. Nah, kemudian nanti alat-alat yang dibutuhkan itu ada Visual Studio. Jadi nanti kurikulum ini nanti mungkin untuk mempermudahkan teman-teman bisa unduh ya, atau nanti dibagikan aja sama admin di grup WhatsApp, sehingga teman-teman bisa mengunduh kurikulum ini dan teman-teman bisa menyiapkan semuanya ini. Jadi ketika sebelum tanggal 16 atau setidaknya maksimal 15, teman-teman itu sudah install namanya Visual Studio. Kemudian teman-teman juga harus sudah install Python. Kemudian teman-teman juga harus sudah menyiapkan datasetnya. Nah, itu datasetnya teman-teman bisa unduh juga itu di tautan yang sudah disiapkan di dalam kurikulum. Kemudian teman-teman make sure juga harus sudah menginstall Power BI dan juga membuat akun di Microsoft Learn sebagai sumber daya tambahan, karena itu merupakan rujukan materi yang kami kembangkan, sumbernya dari Microsoft Learn. Nah, ini adalah materi selanjutnya. Nah, ini informasi terkait penjelasan data fundamental itu apa aja, EA fundamental, dan seterusnya. Kemudian informasi ini tuh mendukung LO yang mana, misalkan LO itu learning outcome ya teman-teman. Nah, learning outcome-nya ini misal LO1 itu berarti data fundamental, kemudian LO2 itu berarti kaitannya dengan AI fundamental. Kemudian, oke, sepertinya ini ada kesalahan ini ya, terkait ini nanti saya coba cek lagi begitu ya. Kayaknya ada kekeliruan antara data dan AI fundamental begitu ya teman-teman. Nanti LO yang kecerdasan buatan harusnya terkait LO2, dan data fundamental ini harusnya di LO2 gitu. Nanti mungkin saya perbaiki lagi begitu ya terkait hal ini. Hanya kesalahan penulisan nomor aja. Tapi secara keseluruhan tidak ada isu gitu ya. Kemudian nanti materinya, ini teman-teman yang nanti teman-teman akan pelajari, misalkan data fundamental, nanti teman-teman akan belajar apa aja, kemudian apa, dan seterusnya. Jadi di sini sudah ada informasi terkait beberapa hal yang nanti teman-teman akan pelajari. Nanti teman-teman bisa unduh di Mari Belajar strip beasiswa, di bit.ly/Mari Belajar Beasiswa. Kemudian nanti kursus-kursus yang direkomendasikan adalah ada data fundamental, EA fundamental, dan visualisasi data dengan Power BI. Kemudian haknya teman-teman ketika mengikuti program ini adalah teman-teman mendapatkan bimbingan akademik, yakni dari mentor terkait materi pembelajaran, dan juga teman-teman juga bisa mendapatkan materi belajar. Namun materi belajar ini teman-teman make sure untuk tidak dibagikan ke sosial media atau ke pihak manapun,
Kecuali teman-teman membagikan berupa paraphrase atau mungkin rangkuman itu, rangkuman yang teman-teman buat secara mandiri, baik itu menggunakan PowerPoint atau menggunakan Xmen, it's okay, selagi itu teman-teman melakukan proses paraphrase, bukan istilahnya mentah-mentah yang dari Mari Belajar kemudian teman-teman bagikan ke teman-temannya, baik itu secara private ataupun secara public di sosial media teman-teman. Make sure ketika membagikan adalah berupa paraphrase, bukan mentahan dari Mari Belajar gitu ya. Kemudian teman-teman pastinya dengan mengikuti program Mari Belajar Beasiswa, teman-teman akan mendapatkan pengembangan keterampilan teknis dalam bidang data analis dan AI, dan juga teman-teman bisa terlibat dalam komunitas, yakni komunitas di grup WhatsApp, sehingga teman-teman nanti istilahnya seperti yang saya sampaikan di awal, teman-teman diharapkan bisa berpartisipasi aktif, baik itu selama program ataupun pasca program. Misalkan teman-teman pasca program ada topik atau mendapatkan baca artikel begitu ya. Kemudian teman-teman pengen bagikan dan dibahas bersama di grup tersebut, dipersilahkan. Karena itu merupakan salah satu fungsi komunitas adalah sebagai bahan diskusi begitu ya. Selain itu juga ada potongan voucher, potongan harga voucher sertifikasi internasional Microsoft pada level fundamental. Teman-teman, itu ada beberapa ketentuan terkait potongan harga ini, dan ini pada dasarnya bagi teman-teman yang sudah mengisi survei itu pasti sudah mengetahui persyaratan atau ketentuan biaya sertifikasi, sehingga bagi teman-teman yang saat ini masih belum mengisi survei, kami mohon dengan sangat teman-teman bisa mengisi survei tersebut. Keikutsertaan sertifikasi tidak wajib, tapi surveinya wajib begitu ya teman-teman. Jadi seenggaknya kami tahu begitu teman-teman itu minat apa enggak sih gitu ya. Tapi kalau mau teman-teman mau ikut apa enggak itu dipersilahkan kepada teman-teman, tidak diwajibkan ya. Nah, itu perlu digarisbawahi, tidak diwajibkan. Atau mungkin nanti Kamelin bisa bantu untuk bagikan tautan survei ini kepada teman-teman ya, sehingga nanti teman-teman selama sesi ini berlangsung mungkin bisa multitasking, atau after this event teman-teman bisa langsung ngisi survei tersebut. Nah, diskonnya ada 3 jenis, teman-teman. Ada mulai dari 50%, 25%, dan 10%. Nah, 50% itu akan diberikan bagi teman-teman yang berkomitmen di awal begitu ya, dengan memilih survei ya dari tanggal 2 kemarin, karena memang surveinya diberikan dari tanggal 2 dan maksimal pengisian adalah 11 April 2024, maka itu ketika memilih ya maka akan mendapatkan diskon sebesar 50%. Namun ketika teman-teman berkomitmen di pertengahan program atau istilahnya atau memilih masih mempertimbangkan hingga pertemuan ketiga, maka teman-teman akan mendapatkan 25%. Kemudian diskon 10% diberikan kepada teman-teman yang mungkin tertariknya di akhir-akhir program. Nah, itu tetap diberikan diskon 10% atau menjawab tidak pada survei begitu ya. Tautan survei sudah dibagikan oleh Kak Melin, sehingga nanti mohon teman-teman dapat diisikan. Tapi di garis bawah ya, sertifikasi bukan kewajiban, hanya surveinya saja yang minta tolong untuk diisi. Sertifikasi tidak diwajibkan. Nah, bagi teman-teman yang memilih istilahnya komitmen di awal akan mengikuti sertifikasi, teman-teman bisa menggunakan skema pembayaran, yakni bisa menggunakan DP, istilahnya DP dulu, kemudian pelunasannya di akhir, atau bisa juga bisa juga langsung bayar lunas sekaligus begitu. Nah, voucher sertifikasinya itu bersifat retake, artinya misalkan teman-teman itu sertifikasinya pertama itu gagal, teman-teman punya kesempatan satu lagi ngulang, istilahnya ada remedial. Nah, itu free, udah satu kecakupan gitu ya di dalam voucher yang teman-teman nanti akan miliki ketika memang teman-teman memutuskan begitu ya. Tapi tentu harapannya teman-teman bisa langsung lulus gitu ya. Itu. Tapi saya garis bawahi lagi ya, sertifikasi bukan kewajiban, hanya opsional. Ketika teman-teman tertarik, kami berikan istilahnya potongan harga, tapi bukan kewajiban.
Kemudian fasilitas program adalah teman-teman akan mendapatkan e-certificate kelulusan program dengan tanggal terakhir kelulusan, yakni tanggal 22 April. Kemudian platform pembelajaran yang akan digunakan untuk asinkron adalah Mari Belajar Learn dan Microsoft Learn. Mari Belajar Learn ini yang nanti teman-teman akses di OneNote Online tersebut, karena istilahnya program ini singkat sehingga kami membuat versi mini khusus untuk teman-teman yang teman-teman bisa akses di OneNote Online. Kemudian teman-teman, mentor-mentor kami adalah mentor tersertifikasi Microsoft. Teman-teman bisa cross-check di LinkedIn-nya mereka. Di sana mereka sudah menambahkan beberapa sertifikasi internasional Microsoft, kayak seperti Data Fundamental, Azure Fundamental, Power BI, dan yang lainnya. Kemudian ada grup komunitas di WhatsApp yang teman-teman bisa manfaatkan untuk meningkatkan kolaborasi dan diskusi. Kemudian ada materi pembelajaran, video rekaman pembelajaran tanpa batas waktu, gitu ya. Tapi perlu diingat, mohon untuk tidak dibagikan kepada publik ataupun secara personal kepada teman-temannya, karena hanya orang-orang terpilih saja yang memperoleh Mari Belajar beasiswa, begitu ya. Nah, kemudian ada namanya redeem code, dan ini redeem code akan dilakukan di hari ini, nanti akan dipandu oleh Kak Rinaldi. Namun istilahnya perlu teman-teman ketahui, begitu ya, istilahnya redeem code ini wajib, dan nanti di antara teman-teman itu akan melakukan 3 kali redeem, kodenya itu masing-masing orang berbeda. Redeemnya itu teman-teman bisa lihat di emailnya teman-teman. Nah, itu di emailnya teman-teman itu, di emailnya teman-teman itu ada informasi terkait kode-kodenya. Nanti mungkin ada yang teman-teman dapat misalkan AI Fundamental, Microsoft Data Fundamental, Microsoft Power BI. Atau bisa jadi nanti redeemnya itu Microsoft AI Fundamental, Azure Data Fundamental, dan juga Power Platform App Maker. Kenapa berbeda, teman-teman? Karena istilahnya di App Maker ini pada dasarnya materinya ada terkait Power BI juga, sehingga teman-teman nanti bisa jadi antara satu orang satu dengan yang lainnya tidak sama. Dan redeem code, bukti redeem code-nya ini wajib dikumpulkan di hari ini juga di go.maribelajar.org/code. Nah, teman-teman teman-teman nanti bisa mengisikan redeem code terlebih dahulu, kemudian nanti teman-teman laporkan. Nah, yang dilaporkan yang bagian mana, Kak, gitu ya. Nanti teman-teman akan dipandu pada dasarnya. Teman-teman itu akan daftar dulu ke Microsoft Learn. Nah, setelah daftar, teman-teman akan langsung milih ke bagian profile, kemudian milih achievement. Setelah milih achievement, terus kemudian nanti melakukan proses redeem code melalui redeem your code now. Nanti praktiknya akan dibantu oleh Kak Rinaldi pada dasarnya. Tapi setidaknya nanti untuk saya perlu informasikan begitu ya, yang nanti teman-teman kirimkan itu berupa screenshot halaman ini ya. Jadi screenshotnya itu setidaknya menunjukkan namanya teman-teman. Kemudian nanti ketika sudah di profile ya, di achievement, kemudian nanti teman-teman pilih bagian course. Kemudian nanti di bagian course tersebut nanti teman-teman akan ada informasi seperti ini. Nah, yang bagian course inilah yang teman-teman screenshot, kemudian nanti teman-teman kirimkan. Begitu ya. Nah, ini adalah sumber daya beberapa manfaat begitu yang teman-teman nanti bisa istilahnya manfaatkan atau coba kulik-kulik gitu ya. Ada namanya Mari Belajar Podcast. Nah, teman-teman ini baru 1 episode pada dasarnya nanti, tapi akan selalu berkelanjutan kontennya. Teman-teman bisa akses di go.maribelajar.org/meja belajar. Kemudian ada YouTube VSID atau di go.maribelajar.org/VSID. Ada website VSID atau vsid.info. Teman-teman juga bisa Microsoft Learn di ika.ms/learn, dan tentunya Mari Belajar. Nah, karena di Mari Belajar, website Mari Belajar, ada tutorial dan juga webinar yang biasa kami selenggarakan. Teman-teman bisa akses sumber dayanya secara bebas di sana. Untuk yang tanya-tanya di mana redeem code-nya, teman-teman bisa cek di emailnya ya. Di emailnya masing-masing itu teman-teman sudah dikirimkan redeem code masing-masing individu gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak lihat di inbox, bisa coba cek di cek di
spam. Nah, kalau misalkan ada yang ngerasa nggak dapat, coba langsung chat admin aja di WhatsApp, nanti langsung dikasihkan kodenya sama admin gitu ya. Nah, sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Silakan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya jawab. Saya kembalikan kepada Kak Melin untuk memandu sesi tanya jawab ini. Terima kasih. Silakan Kak Melin. Ya, baik. Terima kasih Kak Ning atas penjelasannya. Semoga teman-teman memahami. Adapun jika teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, silakan saat ini fitur audio teman-teman sedang kami lakukan. Apabila teman-teman ingin berinteraksi langsung, silakan teman-teman dapat mengaktifkan raise hand terlebih dahulu, ataupun teman-teman dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom percakapan. Ya, untuk pertanyaannya, Kak Ning, ini ada beberapa pertanyaan yang sama sudah akan saya rangkum saja ya Kak, ini terkait dengan jadwal pembelajaran. Adapun teman-teman ini kan karena masih mahasiswa, boleh nggak nih Kak, ini kalau ditukar jika ada yang masuk kelas A ingin masuk ke jadwalnya kelas B dan begitu pun sebaliknya. Boleh aja, jadi nanti bisa dikirimkan istilahnya bukti jadwalnya teman-teman, nanti kita bisa pertimbangkan hal tersebut. Jadi nanti bisa dikirimkan ke admin jadwalnya teman-teman. Jadi istilahnya ada bukti fisik dari teman-teman. Tapi menimbang ini tuh ada mendekati waktu sholat Jumat ya bagi yang muslim, sehingga mungkin sesi tanya jawabnya kita terlebih dahulu gitu ya Kak Melin. Kita sesi kedua terlebih dahulu ke Kak Rinaldi. Nanti setelah sesi ke Kak Rinaldi kita lanjutkan sesi tanya jawabnya begitu ya. Oke? Ya, baik. Oke, baik. Teman-teman, untuk singkat waktu mungkin kita langsung saja ke agenda selanjutnya, yaitu sesi redeem code yang akan dipandu oleh Kak Rinaldi. Pada Kak Rinaldi, apakah sudah siap untuk share dengan teman-teman? Ya, sudah Mbak Melinda. Pada Kak Rinaldi, waktu dan screen kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Senang rasanya bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Di sini saya lihat ada beberapa yang sudah saya kenal ya. Jadi ini merupakan program dari Mari Belajar Beasiswa untuk data analis rekan-rekan. Jadi nanti kurang lebih kita akan belajar bersama. Kebetulan saya juga nanti akan menjadi mentornya. Jadi rekan-rekan nanti kita akan belajar bersama mengenai dunia data analis dan juga AI nantinya ya. Nah, tapi sebelum itu ada kewajiban untuk rekan-rekan semua untuk melakukan yang namanya redeem code. Jadi redeem code ini nanti akan diberikan kode. Rekan-rekan bisa cek nanti di bagian email masing-masing. Ya, coba buka emailnya masing-masing. Sudah kami kirimkan sebelumnya, ada semacam kode yang bisa rekan-rekan lihat di sana. Ya. Saya persilahkan dulu untuk membuka emailnya ya. Oke. Oke, jika sudah rekan-rekan, sekarang silahkan untuk masuk ke browsernya ya. Silahkan masuk ke browser. Layar saya sudah kelihatan Mbak Melinda? Sudah? Ya, di saya masih belum lanjut. Mungkin teman-teman bisa confirm apakah Di tempat saya sudah muncul. Ya, You are watching us, guys. Sudah muncul. Sudah ya? Oke, baik rekan-rekan. Nah, di sini nanti rekan-rekan bisa masuk nanti ke learn.microsoft.com ya. Rekan-rekan bisa nanti masuk ke sini. Sudah kelihatan ya? Oke, silakan masuk ke learn.microsoft.com. Di enter saja. Mungkin bagi yang sudah pernah dengan Mari Belajar, saya rasa udah tahu ya cara untuk melakukan redeem code. Bagi yang belum nanti bisa ikuti step-step ini ya. Yang sudah tahu mungkin bisa langsung untuk redeem code silahkan ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jika sudah masuk nanti ke sini rekan-rekan, kalian bisa coba perhatikan di bagian pojok kiri kanan atas, mohon maaf ya. Pojok kanan atas ada tulisannya sign in ya. Pojok kanan atas ada tulisannya sign in. Nah, ini ada tulisannya sign in ya. Nanti coba masuk dengan akun kalian. Nah, kebetulan kan di sini kalau misalnya kalian ada akun Outlook itu jauh lebih bagus, bisa langsung. Ya, kalau misalnya kalian punya akun Outlook itu yang di sini nih. Outlook.com gitu ya.
Nanti yang sudah punya akun Outlook bisa langsung masuk ke sini ya. Tapi kalau misalnya yang belum punya akun Outlook atau akun Microsoft, harus buat lagi dari awal. Ya, harus buat lagi dari awal. Caranya nanti rekan-rekan bisa diklik di sini ada create one. Ya, ada tulisannya create one atau buat email satu ya. Nah, ini create one. Nanti setelah itu rekan-rekan nanti bisa daftar dengan akunnya. Buat email baru di sini ada get a new email address. Nggak ada share screen-nya. Saya ulang ya. Sekarang bagaimana rekan-rekan? Sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah ya? Sudah ya? Oke, baik. Oke, saran saya, biar mudah ya, biar nanti menyamakan persepsi, pakai email kampus boleh. Pakai email kampus boleh, asalkan emailnya itu terhubung dengan Microsoft, boleh-boleh saja. Atau misalnya pun tidak terhubung, sebenarnya bisa aja ya, di bagian create one di sini, langsung nanti masuk dengan akun get new email address, atau use your email instead, ini nanti pakai email yang lain. Contohnya dari email Yahoo, atau email Google, dan sebagainya, bisa saja sebenarnya. Tapi saran saya, biar sama persepsi kita semua, ya. Saran saya bagi yang tidak punya email, oke, silakan nanti buat email baru di Outlook namanya. Ya, buat email baru di Outlook. Kalian nanti silakan untuk masuk ke outlook.com, ya, terus nanti buat email baru. Buat email baru, create free account ya, create free account. Nanti kalian bisa coba untuk buat email barunya di sini ya. Bagi yang dia tidak punya akun sebelumnya. Cari pahami ya. Di bagi yang tidak punya akun sebelumnya, silakan dibuat dulu akunnya sekarang ya, sekarang. Oke, bagi yang sudah punya, bisa nanti langsung masuk ke sini ya. Yang tadi yang link yang sudah saya kirimkan di atas tadi, learn.microsoft.com, nanti masuk ke sini ya. Contohnya email saya rinaldi@maribelajar.co.id. Next, masukkan password seperti biasa. Nanti kalau sudah sign in di bagian, biasanya kalau di awal-awal rekan-rekan, nah ini ya, kalau di awal-awal biasanya dia minta ada ngisi data ya. Nanti dipilih aja, nggak ada masalah itu. Tinggal diisi saja yang menurut kalian sesuai. Nama kah, terus nanti pengalaman sebelumnya, sukanya dengan teknologi Microsoft yang mana. Yang penting itu nanti adalah diisi saja dan pastikan sampai ke sini tampilannya. Oke, pastikan nanti sampai ke sini tampilannya. Nah, jika sudah sampai ke sini nanti tampilannya dan di bagian pojok kanan atas kita sudah ada ini profil kita masing-masing ya, profil kita masing-masing. Oke, nanti kita bisa klik bagian profil di sini, ya, bisa klik bagian profil di sini. Oke, nah di sini nanti ada tulisannya achievement, nah achievement atau bahasanya Indonesianya apa ya, capaian mungkin ya. Coba dilihat dulu achievement. Nanti di sini ada tulisannya redeem your code. Nah, silakan nanti rekan-rekan klik redeem your code. Masukkan kode yang nanti itu sudah dikirimkan oleh Mari Belajar ke email kalian masing-masing. Masukkan kode yang sudah dikirimkan oleh Mari Belajar ke email kalian masing-masing. Contohnya, ini sebagai contoh dari saya ya. Nanti masukkan kode nih, ada kode dari saya sendiri. Saya redeem, klik redeem. Oh, saya sudah redeem ternyata ya. Nanti rekan-rekan akan dapat di sini semacam badge ya, modul, learning pad, course, other, seperti ini ya. Nah, nanti kalian itu bisa di print ya. Ini bisa di print, contohnya ini ada course ya. Course, saya print. Nah, ini nanti ada sertifikat dari Microsoft yang sudah ditandatangani oleh Pak Satya Nadella. Bisa nanti di print kalau misalnya kalian berminat untuk ngeprintnya. Oke ya, sebagai tanda kalian sudah mengikuti pelatihan di Mari Belajar dan juga di Microsoft. Seperti itu. Oke, sekarang saya kasih waktu. Ya, tiga-tiganya langsung ya rekan-rekan ya, tiga-tiganya langsung. Yang sudah selesai, silakan nanti di screenshot di bagian course ini. Nah, ya. Nanti klik di bagian course, di screenshot, nanti dikirimkan. Kita kirimkan di mana, Mbak Melinda?
Ya, untuk tautan pengirimannya sebentar saya bantu kirim lagi di kolom percakapannya teman-teman di go.maribelajar.org/code. Letaknya di bagian sini Kak Akbar, di bagian pojok kanan atas Kak Akbar ada profil kita. Ya, ada profil kita, logo profil ya. Dari saya nama saya R Rinaldi ya. Klik profil. Nih. Ini profil. Terus nanti kita akan ada opsi-opsinya, di sini ada achievement. Nah, di sini nanti tinggal klik redeem your code. Ya, mohon untuk mengirimkan rekan untuk apa namanya? Linknya apa namanya? Hasil screenshotannya ya. Hasil screenshotannya silakan dikirimkan. Tadi ada yang tanya, bisa nggak ya kita pakai akun Google aja Kak? Gitu ya, contohnya ya. Sebenarnya bisa saja rekan-rekan. Caranya kayak gini ya. Saya coba sign out dulu. Oke. Saya coba sign in, ulang sign in ya. Nah, di sini kalau misalnya kalian ingin pakai akun Google, contohnya atau akun Yahoo dan sebagainya, bisa kalian klik di sini ada create one. Ya, ada create one. Setelah itu masukkan akun kalian. Masukkan akun Gmail kalian. Yang tidak ada dapat kodenya di emailnya, bisa hubungi itu ya akun nomor Mari Belajar Mbak Melinda ya. Ya, betul. Untuk yang belum memiliki redeem code-nya atau teman-teman, redeem code-nya itu dikirimkan bersamaan dengan email onboarding. Jadi teman-teman silakan perhatikan email onboarding-nya, undangan onboarding. Kemudian di bawahnya itu ada penjelasan terkait jadwal kelas dan juga kode-kode yang dapat teman-teman gunakan untuk redeem code ini. Jadi teman-teman silakan buka kembali email onboarding-nya. Namun jika masih memang belum mendapatkan email tersebut, silakan teman-teman dapat hubungi nomor WhatsApp Maribel Belajar. Oke, izin masuk ya teman-teman. Kalau saya tengok itu ada beberapa yang sudah mengumpulkan, tapi screenshotnya itu nggak di bagian course. Jadi minta tolong bisa yang tadi nggak di bagian course, mungkin bisa coba di redeem ulang lagi. Bukan redeem ulang lagi, di screenshot ulang. Tapi teman-teman bisa arahkan ke tab courses. Nah, di courses nanti biar bisa kelihatan teman-teman itu sudah redeem kursus yang mana aja gitu. Biar kami di Mari Belajar itu bisa ngecek siapa aja yang istilahnya ini udah benar-benar ngambil screenshot atau belum kayak gitu. Lebih spesifik ke courses ya, bukan di modules begitu ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Rinaldi dan Melin. Silakan. Oke, baik. Ini kalau misalnya pakai akun Mari Belajar pakai Gmail nih contohnya rekan-rekan yang saya coba klik next. Nah, nanti akan minta password. Yang ini nanti kita akan buatkan passwordnya. Kita next ya. Ini diisi aja nanti tanggal lahir dan sebagainya gitu ya. Sekarang apa? Bulan April ya. Tanggal 5 contohnya tahunnya 2000 contohnya. Kita klik next ya. Nah, nanti akan dikirimkan kode ke email kita ini. Nanti kalian coba lihat di emailnya nanti ada kode. Kalau ini pendaftarannya dengan akun Gmail ya. Kalau akun Yahoo dan sebagainya yang bukan dari Microsoft, maka nanti rekan-rekan bisa coba untuk gunakan yang seperti ini. Klik next. Oh, ini passwordnya saya coba ganti. Oke, nah ini saya sudah berhasil untuk buatkan akunnya. Ini ada verifikasi sedikit. Ini kalau misalnya pakai akun yang dari luar Microsoft ya. Satu persatu ya rekan-rekan ya, satu persatu. Kalau SS-nya, nah ini ya, kalau yang bagi baru pertama kali untuk masuk ke learn.microsoft.com, ini baru pertama kali, bisa klik next saja di sini. Nanti di sini display name-nya siapa, contohnya Mari Belajar ya. Mari Belajar, klik next. Diisi country-nya apa, contohnya Indonesia. Klik save.
Nah, di sini mungkin ada beberapa hal. Ya, kita langsung saja rekan-rekan di sini kalau misalnya kalian diminta untuk mengisi beberapa hal, di skip aja, langsung aja ke view profile. View profile. Nah, nanti kalau udah ke view profile, kita ke bagian achievement lagi. Redeem your code, masukkan kodenya tadi. Nah, kita redeem. Nah, perhatikan. Sekarang kita udah punya beberapa modul, learning pad, dan juga course. Yang diambil adalah yang courses. Ya, yang diambil adalah yang courses. Jadi nanti masing-masing dari kalian akan ada 3 courses yang ada di sini. Ya, masing-masing dari kalian akan ada 3 courses. Dan itu nanti silakan untuk di screenshot dan dikirimkan di link yang sudah kami sertakan. Untuk sementara, itu yang sudah mengirimkan. Udah berapa Mbak Melina, mungkin bisa diupdate? Baru ada 47. Oke, baru 47 ya. Silakan, kami tunggu rekan-rekan, pastikan untuk mengisi sekarang ya, karena ini kami wajibkan dulu sebelum kalian mengikuti proses pembelajaran nantinya. Oke, silakan. Ya, itu Yang kayaknya gimana Mbak Ning? kayaknya ada masih yang ketinggalan Mas Rina. Mungkin bisa diulang lagi how to redeem setelah buat account. Oke, setelah buat account rekan-rekan, kita akan tampilannya seperti ini ya. Setelah buat account, sudah berhasil nih buat account. Nanti kita ke bagian pojok kanan atas ada logo profile kita ya. Logo profile. Nah, di situ nanti kalian silakan untuk klik dan di situ ada profile tulisannya. Ada profile, diklik profile di situ nanti. Nah, setelah diklik profile, kalian nanti akan lihat di bagian sini ada beberapa menu ya. Ada beberapa menu, kalian bisa nanti klik di bagian achievement. Di bagian achievements. Nah, ini ya. Terus klik di sini ada redeem your code now. Masukkan kode-kode yang sudah kami kirimkan, ada 3 ya. Ada 3 kode yang kami kirimkan di email kalian. Masukkan satu persatu ya. Klik redeem, klik redeem, klik redeem. Kalau udah nanti di bagian courses ini akan ada 3 courses kalian. Batch-nya ada 3. Nah, yang akan di screenshot yang bagian ini. Yang dikirimkan nanti screenshotnya di bagian sini. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Itu SS-nya dikirim di situ rekan-rekan, itu loh linknya tuh yang di bagian atas ini. go.maribelajar.org/kode. Nah, itu sudah dikirimkan ya. Dan izin menambahkan untuk screenshotnya make sure name-nya kelihatan ya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan nih, kalau misalnya saya punya Mas Rinaldi nggak nampak nih ya, tinggal di zoom in, zoom out-nya gitu aja diatur sehingga nanti bisa kelihatan namanya teman-teman, kemudian courses yang sudah di redeem gitu ya. Kenapa ini dilakukan di awal? Karena istilahnya biasanya itu apa namanya teman-teman nggak dilakukan semuanya, sehingga kami coba lakukan di awal terlebih dahulu sebagai bentuk komitmennya juga teman-teman, kemudian nanti kita di waktu pelaksanaan pelatihan bisa fokus kepada pelatihannya aja begitu. Ya, bagi kalian yang mungkin nanti mau screenshot bisa langsung dari atas sini ya. Atas sini langsung screenshot, atau misalnya agak ke bawah nggak kelihatan namanya gitu ya. Bisa nanti pakai yang di sini juga bisa ya. Di bagian pojok kanan atas ini bisa diklik profilnya, nanti sambil di screenshot juga boleh. Seperti itu. Nah, ya itu saran Ivan bagus tuh. Pakai full screen katanya ya, biar kelihatan. Ada lagi yang mau ditanyakan rekan-rekan? Silahkan. Untuk update terakhir sudah berapa, Mbak Ning? Baru 7 Mas Rinaldi. 76, masih ada sekitar 130-an lagi yang hadir hari ini gitu ya. Seharusnya sih lebih dari itu ya, karena kita ada 300 orang. Kak, setelah di redeem saya kok cek kok sudah komplit semua ya kursesnya. Iya, itu sebagai tanda kalian mengikuti pelatihan aja rekan-rekan. Nanti untuk materinya setelah ini, setelah lebaran ya, kita akan coba untuk mulai untuk belajarnya. Jadi di awal ini kami minta kalian untuk redeem dulu, biar nanti di bagian akhir, sebenarnya nanti di proses pembelajaran dan di akhir proses pembelajaran, ini juga akan kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang belum melakukan. Tapi di awal biar nanti apa namanya kalian bisa fokus ke pembelajaran saja. Ya. Oke.
Cintanya kok setelah saya redeem kursusnya itu ada 2 yang sama dan 1 yang beda. Apakah memang seperti itu? Seharusnya nggak ada yang sama ya Mbak Ning ya? Harusnya nggak ada yang sama. Mungkin nanti Rafli mungkin bisa chat ke admin ya, biar nanti bisa dibantu redeem code-nya yang berbeda. Harusnya nggak sama. Atau bisa jadi Rafli, apakah sebelumnya itu sudah pernah ikut MSCB gitu? Bisa jadi itu kan sudah ada gitu ya. Mungkin nanti bisa chat ke adminnya gitu ya, ditunjukkan screenshot-nya seperti apa, biar bisa dibantu kode yang baru gitu. Kalau misal memang course-nya ada yang sama. Harusnya 3 kursus berbeda. Iya, betul. Ini ada pertanyaan lagi nih, dilakukan sekali pada hari ini saja atau setiap pembelajaran? Hanya sekali ini saja rekan-rekan. Hanya sekali ini saja. Jadi nanti kalau udah selesai hari ini, seharusnya setelah ini nggak ada lagi. Buktinya langsung semua nggak masalah rekan-rekan. Yang penting nanti terlihat ya kursusnya apa saja dan nama kalian siapa. Itu. Kalau misalnya sekali screenshot, pastikan nama kelihatan dan kursus yang sudah di-redeem itu kelihatan semua ya. Kalau udah pernah ikut MSCB di sini apakah redeem code-nya berbeda? Sama ya. Kodenya sama semua rekan-rekan. Silakan untuk di-redeem. Kodenya pakai kode yang baru aja yang dikasih ya. Jangan pakai yang di MSCB gitu ya. Oh iya, betul. Maksudnya kode yang sama dengan yang sekarang dikirim ke email maksudnya ya. Ada lagi rekan-rekan? Sudah berapa Mbak Ning? Terakhir update? Oke, sebentar saya coba cek. Baru 115. Oke, masih ditunggu. Yang lain? Itu nanti kami cek ya rekan-rekan ya. Jangan asal-asalan kirim ya. Nanti nanti asal dikirim saja. Jangan ya. Kalau anti reading code-nya masih bisa di hari ini. Masih bisa sebenarnya rekan-rekan. Tapi kami sangat menyarankan sekarang ya. Tadi lagi di jalan. Untuk redeem code-nya di mana ya? Redeem code-nya nanti klik di bagian profile. Masuk dulu ke learn.microsoft.com. Masuk ke learn.microsoft.com. Itu ya. Setelah itu nanti login dulu dengan akunnya. Setelah itu, setelah login nanti klik di bagian profile, di bagian pojok kiri kanan atas. Terus klik profile. Nah, di sini nanti ada achievement. Di bagian achievement nanti di sini ada redeem your code now. Masukkan kodenya satu persatu. Setelah itu nanti silakan klik redeem dan nanti rekan-rekan bisa untuk melakukan redeem. Oke. Course-nya kita pelajari mandiri dari sekarang atau nanti saja karena tulisan course duration-nya cuma 3 hari. Itu rekan-rekan yang course 3 hari itu maksudnya itu adalah kalau misalnya kita dipelajari itu kurang lebih waktunya bisa sampai 3 hari, maksudnya seperti itu. Kalau misalnya mau dipelajari dari sekarang boleh, silakan tinggal diklik aja sebenarnya, tinggal diklik nanti ada materinya, kalian bisa ikuti sebenarnya. Jadi kalian udah bisa start dari sekarang gitu ya. Kalau misalnya nanti pengen dapat nilai yang bagus, contohnya ya, boleh nanti start dari sekarang. Oke. Untuk surat komitmen kayaknya nggak harus pakai fisik ya Mbak ya? Pakai yang elektronik bisa kan? Bisa pakai elektronik, pakai e-materai. Iya, pakai e-materai bisa, rekan-rekan lebih enak ya, mudah. Bisa langsung ditempel nanti. Recording kayaknya ada ya, tapi nanti coba. Ada Mbak Melinda recording? Ada, Ya. nanti akan dibagikan. Oke. Ya, mungkin Mas Rinaldi, Mbak Ning izin sembari menunggu teman-teman, kita bisa sesuai dengan sesi tanya jawab saja ya, karena waktu hampir Ya, silakan. habis atau karena waktu kita terbatas. Jadi teman-teman silakan yang masih redeem code untuk melakukan redeem code-nya dan jangan lupa untuk mengirimkan hasil redeem code-nya di tautangoyo.maribelajar.org/. Baik, untuk itu mohon izin kami Mas Rinaldi, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang mungkin tadi sudah dijawab langsung oleh Kanin dan Mas Rinaldi selama sesi redeem code. Dan ada pun pertanyaan-pertanyaan sebelumnya terkait dengan pelaksanaan, karena tadi beberapa pertanyaan terkait redeem code sudah dijawab langsung oleh Mas Rinaldi. Untuk pertanyaan-pertanyaan sebelumnya terkait teknis pelaksanaan, sudah saya rangkum nih Mbak Ning. Ada pertanyaan terkait dengan surat pernyataan komitmen. Tadi di akhir Mas Rinaldi sudah bertanya terkait dengan materinya apakah boleh fisik atau harus e-materai atau boleh e-materai. Kemudian terkait dengan surat pernyataan komitmen ini apakah wajib dikumpulkan dan menggunakan materai berapa yang harus ditandatangani.
Oke, terima kasih atas pertanyaan dan rangkumannya, Kak Melin. Nah, terkait apa namanya surat komitmen itu e-materainya bisa pakai e-materai 10.000, kemudian bisa pakai materai fisik ataupun e-materai. Jadi teman-teman nyamannya yang mana, mangga aja dipilih. Mau pakai yang mana. Pada dasarnya dari Mari Belajar tidak istilahnya tidak mewajibkan harus yang konvensional, menimbang kan memang ada beberapa ada dua pilihan mau fisik atau pakai elektronik. It's okay tuh pakai yang itu. Tapi make sure ya itu tidak istilahnya sometimes ada yang agak nakal copy istilahnya kayak cari materi di internet kemudian tempel gitu. Itu kita melakukan pengecekan. Jadi make sure teman-teman itu istilahnya kita latih lah integritasnya teman-teman istilahnya jujur dari hal-hal yang sederhana karena itu nanti akan merefleksikan ke depannya teman-teman seperti apa begitu. Tunjukkan pribadinya teman-teman yang baik seperti apa begitu. Begitu Kak Melin terjawab ya? Semoga terjawab teman-teman. Dan mungkin teman-teman apabila tadi ada yang terlewat terkait training course, nanti rekamannya dan juga materi pemaparan akan bisa di-share ya Kak Ning untuk materi yang tadi Kak Ning sampaikan. Ya, bisa nanti kami share. Ya, untuk nanti materi yang tadi kami sampaikan dan juga rekaman kegiatan onboarding pada siang hari ini akan kami kirimkan juga di grup WhatsApp. Untuk itu bagi teman-teman yang sudah bergabung di sini namun ternyata masih belum bergabung di grup WhatsApp, silakan segera teman-teman untuk masuk ke dalam grup WhatsApp yang tautannya sudah kami kirimkan juga melalui masing-masing email yang terdaftar. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak Anin terkait dengan sesi sertifikasi. Sebelum sesi sertifikasi ada pertanyaan terkait dengan modul training Kak Anin. Bisa diakses sampai kapan? Selama pembelajaran training atau sehingga kapan Kak Anin? Oke, kalau materinya itu bisa kami itu saya tanyakan dulu Kak Mas Rinaldi. Mas Rinaldi untuk modul yang nanti dikembangkan itu bisa diakses seingat saya itu Office 365 sudah bisa diatur tidak ada expirednya sekarang ya Mas. Iya, mohon maaf saya off cam Mbak ya. Iya, jadi boleh nanti untuk materinya itu nggak ada batas kadaluarsanya sih, tergantung sebenarnya kebijakan dari Mari Belajar saja. Oke. Ya, terima kasih. Nah, untuk terkait materinya itu kami bisa berikan akses selamanya. Pada dasarnya teman-teman nanti bisa mengakses itu kapanpun. Begitu, memang istilahnya perlu digarisbawahi yang saya tekankan selalu adalah teman-teman jangan membagikan tautan tersebut kepada orang lain, baik itu private ataupun in public. Ketika teman-teman ingin membagikan kepada kawan-kawannya, ingin bermanfaat bagi orang lain, lakukan dengan cara yang bijak, yakni dengan melakukan proses paraphrase atau teman-teman membuat rangkuman secara mandiri untuk kemudian nanti teman-teman bagikan kepada orang lain. Atau misalkan teman-teman mau bagiin kepada orang lain adalah teman-teman bisa saranin kawan-kawannya itu untuk belajar di Microsoft Learn atau di eke.ms/learn karena rujukan materi yang kami kembangkan bersumber dari Microsoft Learn. Begitu ya, semoga terjawab. Terima kasih Tanya. Mungkin ini pertanyaan yang masih banyak keluar lagi terkait dengan kegiatan pembelajaran. Untuk kelas A, apakah bisa nanti mengikuti kelas B dan begitu pun sebaliknya? Tadi sudah dijawab oleh Kak Ani, teman-teman. Bagi teman-teman yang ternyata jadwalnya bertabrakan, misalkan teman-teman di kelas A mendapatkan jadwal di pagi hari, teman-teman bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas B yang dimulai kurang lebih pada pukul 1 siang. Jadi bagi teman-teman yang ingin yang bertabrakan jadwalnya bisa bertukar atau mengikuti kegiatan pada kelas siangnya, ataupun jika teman-teman tidak bisa mengikuti kelas siang, dapat mengikuti kelas di pagi hari yaitu di kelas A. Untuk tautannya nanti akan dikirimkan oleh kakak-kakak asisten mentor di masing-masing grup WhatsApp. Jadi sehingga teman-teman tidak perlu pindah kelas atau tidak perlu pindah di grupnya, teman-teman cukup di grup itu saja nanti akan ada informasi terkait dengan kegiatan pembelajaran setiap sesinya di masing-masing grup. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kan yang terkait dengan sertifikasi. Apakah sertifikasi internasionalnya itu resmi dari Microsoft? Lalu apa saja keuntungannya jika memiliki sertifikasi ini? Dan bagaimana jika hanya ingin mengikuti salah satu sertifikasinya saja? Oke, izin menambahkan ya, Kamelin terkait tadi pelaksanaan pelaksanaan kelas A dan
dan B begitu ya. Nah, misalkan tadi ada yang bertabrakan, teman-teman kirimkan dulu jadwal buktinya itu kepada asisten mentor. Nah, kemudian ketika teman-teman nanti istilahnya, Kak, saya ada tabrakan, saya mau ikut yang misalkan let's say untuk data fundamental saya ikutnya yang siang gitu ya. Nah, itu teman-teman nanti japri aja ke asisten mentor sehingga nanti asisten mentor akan memberikan tautannya kepada teman-teman langsung ke teman-teman yang terkait. Jadi istilahnya teman-teman kalau di grup WhatsApp-nya tetap di grup A dan B, nggak pindah-pindah. Tapi waktu pelaksanaan kelasnya teman-teman bisa istilahnya apa namanya bisa waktu yang sesi sinkronnya ya utamanya sesi sinkronnya nanti bisa ikut kelas A, kelas B. Tapi istilahnya confirm dulu ke asisten mentor sehingga nanti itu bisa sebagai apa namanya asisten mentor itu punya catatan yang jelas teman-teman tuh masuk apa enggak sih kayak gitu karena sertifikat kelulusan program hanya diberikan bagi orang-orang yang memang dia hadir 100% dalam kelas sinkron tersebut dan juga pengerjaan tugas asinkronnya begitu. Kemudian kalau tadi ya terkait masalah sertifikasi internasional begitu. Nah, masalah terkait sertifikasi internasional itu sertifikasinya resmi dari Microsoft, bukan kita dari Mari Belajar gitu. Dari Mari Belajar itu cuma kelulusan program. Kemudian kalau untuk apa namanya, untuk sertifikasi internasional itu resmi dari Microsoft dan itu saya nggak tahu kayak kalau zaman dulu tahun 2017 itu ada pengiriman fisik sertifikat dari Microsoft-nya langsung, tapi saat ini sepertinya hanya digital aja gitu ya. Nah, itu resmi dari Microsoft dan itu diakui secara internasional. Dan itu ketika teman-teman laporkan ke SIM Katmawa, Sistem Informasi Pemeringkatan Mahasiswa, kalau nggak salah saya rada lupa kepanjangannya. Kalau di perguruan tinggi teman-teman, itu teman-teman bisa dapat poin 20 poin, begitu ya kalau tidak salah gitu. Jadi nanti istilahnya di situ ada istilahnya aspek dari, dan itu bermanfaat juga untuk perguruan tingginya teman-teman dan juga teman-teman sendiri. Jadi istilahnya itu jadi ningkatin value-nya perguruan tingginya teman-teman dan value-nya teman-teman. Kemudian apa sih manfaatnya? Tentunya adalah validasi kemampuan teman-teman. Jadi misalnya let's say teman-teman udah belajar Azure Data AI gitu kan. Kemudian teman-teman melakukan validasi. Nah, itu jadi istilahnya kompetensinya teman-teman itu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan praktis terkait AI tersebut. Kemudian tentunya juga menambah keunggulan kompetitifnya teman-teman. Jadi tidak semua orang itu mengetahui Microsoft Certification atau tidak semua orang itu memiliki sertifikasi tersebut sehingga bisa menjadi keunggulan kompetitifnya teman-teman. Let's say misalkan bersaing di dunia kerja nantinya atau bahkan itu saya ada kawan begitu yang punya sertifikasi banyak beberapa begitu sertifikasi Microsoft dan dia itu bukan lagi mencari pekerjaan tapi di reach sama orang-orang untuk bisa bekerja dengan orang tersebut dan itu pekerjaannya bisa istilahnya project atau istilahnya side hustle misalkan teman-teman misalkan saat ini adalah apa namanya pekerjaan utamanya adalah as a student gitu ya. Nah, ketika teman-teman punya sertifikasi ini, banyak sertifikasi itu tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk bisa memiliki side hustle sejak teman-teman itu menjadi mahasiswa, begitu tidak menutup kemungkinan. Karena saya ada kawan yang punya banyak sekali sertifikasi dan dia di reach sama orang-orang, ditawarkan beberapa project untuk let's say data analis dan sebagainya, begitu. Nah, juga istilahnya tentunya mendukung karirnya teman-teman. Kalau misalkan di masa depan itu bisa jadi kalau misalnya udah kerja itu bisa jadi bahan peningkatan gajinya teman-teman juga dan tentunya adalah apa namanya reputasinya teman-teman yang lebih baik dan juga nanti bermanfaat juga pada peningkatan jaringan profesionalnya teman-teman. Karena di LinkedIn itu ada namanya Microsoft Satu Talenta, grup komunitas Microsoft Satu Talenta. Dan itu komunitas hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang punya sertifikasi Microsoft. Kalau misalkan teman-teman nggak punya sertifikasi tersebut, teman-teman nggak akan bisa join di grup tersebut karena akan dilakukan pengecekan terhadap profilingnya teman-teman. Kemudian tadi ada pertanyaan, apakah harus semuanya atau salah satu gitu? Jawabannya adalah nggak harus semuanya teman-teman, salah satu aja ketika misalnya dalam
dalam forum ini ya, dalam kaitannya dengan Mari Belajar Beasiswa gitu, teman-teman nggak harus mengambil keseluruhan sertifikasi, teman-teman cukup misalkan lagi istilahnya dananya baru salah satu, ya misalnya cukup satu gitu ya, ya udah ambil satu aja dulu. Mungkin barangkali di next kesempatan teman-teman punya punya keinginan lagi pengen sertifikasi ke depan begitu ya, nambah-nambah lagi, nanti bisa kontak Mari Belajar lagi gitu untuk bisa nambah-nambah sertifikasinya kayak gitu ya. Jadi nggak harus semuanya dan tidak wajib ya teman-teman, dan itu diakui secara internasional. Dan pada dasarnya kalau secara in simple ways gitu kan, mungkin bisa dibilang istilahnya nunjukin keunggulan kompetitifnya teman-teman dibandingkan teman-teman yang lainnya gitu. Istilahnya kalau misalkan ini 300 orang dibandingkan dengan 1000, teman-teman itu yang paling unggul di antara 1000 orang itu kayak gitu. Gitu Kak Melin. Ada lagi? Ya, baik Kak Ning, terima kasih. Tadi sudah beberapa pertanyaan dan saya bantu jawab juga di kolom percakapan. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Kak Ning, karena waktu bukan 11 lebih 30 menit. Terkait dengan, oke tadi sudah dijawab, untuk sertifikasinya boleh hanya diikuti 1 kali saja. Sebentar kan ini saya cek dulu untuk pertanyaan yang belum terjawab. Untuk sertifikasinya itu kami apakah hanya sekali tetapi mendapatkan satu kesempatan atau mengulang jika tes pertama belum mendapatkan nilai lulus sertifikasinya? Oke, mungkin misalnya saya infokan lagi biar jelas ya. Nah, itu teman-teman terkait harga sertifikasi, yaitu tuh adalah harga per voucher, hanya satu sertifikasi ya, bukan semuanya. Jadi kalau teman-teman mau ambil satu, ya bayarnya, let's say misalnya mau ambil yang istilahnya manfaatin diskon 50% ya, berarti teman-teman hanya bayar 50% aja, 750. Tapi kalau misalkan let's say teman-teman pengen ambil 2, let's say fundamental dan data fundamental, maka teman-teman bayar 1,5 gitu. Itu seperti itu. Nah, satu voucher itu, nah setiap sertifikasi internasional Microsoft itu ada ketentuan kelulusannya. Nilainya itu tuh kalau istilahnya yang dikeluarkan oleh Microsoft itu ada 0 sampai dengan 1000. Nah, untuk bisa dinyatakan lulus, itu minimal teman-teman harus punya nilai 700. Nah, ketika teman-teman misalkan, oke Kak, saya komit mau ambil sertifikasi gitu ya. Nah, ambil sertifikasi itu misal satu sertifikasi, nah itu nanti teman-teman itu misalkan lulus langsung dapat 800, maka 800 ya udah berarti vouchernya udah selesai, nggak bisa dipakai lagi karena emang udah lulus. Tapi misalkan teman-teman ternyata ambil sertifikasi, kemudian nilainya ternyata 699, kurang 1 poin aja gitu. Dan itu artinya kan teman-teman nggak lulus. Nah, teman-teman nanti itu bisa remedi sekali untuk ngulang tes tersebut gitu ya. Apakah nanti lulus atau enggak ya tergantung nanti teman-teman bisa ngerjain apa enggak. Tapi setidaknya itu ketika teman-teman ternyata gagal di pertama, teman-teman bisa ngulang lagi, ada kesempatan lagi untuk berhasil begitu. Jadi istilahnya sertifikasi itu bisa digunakan 2 kali dengan catatan ketika teman-teman yang pertama nggak lulus. Tapi ketika teman-teman lulus ya udah nggak digunain lagi karena emang itu aslinya adalah voucher satu voucher aja kayak gitu ya. Dan untuk waktu remedialnya itu nggak boleh lebih dari 30 hari. Jadi harus pakai akun yang sama dan kurang dari 30 hari. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan sertifikasi tanggal 19, maka sebelum tanggal 19 di bulan depan, teman-teman udah harus ambil sertifikasi gitu. Nanti harus hubungin Mari Belajar untuk sertifikasi ulang ketika memang gagal. Tapi harapannya tentu langsung berhasil biar nggak buang-buang waktu kayak gitu. Oke, ada lagi? Ya, mungkin Kak ini kita cukupkan saja karena sudah menjelang waktu Jumatan juga. Mungkin teman-teman yang di luar sana sudah Jumatan juga nanti akan kami kirimkan video rekamannya. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, silakan teman-teman dapat ajukan melalui grup WhatsApp ataupun ke email ke WhatsApp-nya Mari Belajar. Baik Kak, ini untuk itu kita cukupkan saja untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih kepada Kak Ning dan juga Mas Rinaldi atas pemaparan materi dan juga membantu teman-teman untuk cara pelaksanaan reading code. Dan juga kami mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada teman-teman program Mari Belajar Beasiswa Data Analis dan AI.
Semoga harapannya nanti ke depannya selama kurang lebih 1 minggu belajar, teman-teman dapat mengikuti kegiatan secara baik dari awal hingga akhir, dan nanti di akhir dapat mendapatkan sertifikat kelulusan program Mari Belajar Beasiswa Data Analis NEL. Bagi teman-teman yang ingin persiapan sertifikasi, bisa silakan hubungi kami dan jangan lupa untuk mengisikan tautan minat survei keminatan sertifikasi. Baik teman-teman, kami sudah di penghujung acara. Sebelum menutup kegiatan, kita laksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu mohon izin teman-teman, silakan mengaktifkan kameranya. Kita akan ada beberapa peserta, kita akan mengambil kurang lebih 3 tangkapan layar. Teman-teman silakan, kami tunggu beberapa detik untuk menyalakan kameranya. Kami informasikan kembali, silakan teman-teman bagi yang belum melaksanakan reading pod, kami tunggu hingga sore ini pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk tata cara pelaksanaan reading podnya, silakan teman-teman nanti dapat melihat kembali tautan rekaman kegiatan onboarding pada siang hari ini. Ya, baik, sepertinya sudah banyak menyalakan kamera, masih bertambah. Baik teman-teman yang sudah menyalakan kamera dapat melihat pada layar. Dalam hitungan ketiga tersenyum bersama. 1, 2, 3. Silakan. Sekali lagi, saya mohon izin teman-teman dapat melihat layar dalam hitungan ketiga. Tersenyum bersama. 1, 2, 3. Silakan. Dan untuk di halaman kedua, izin teman-teman masih melihat ke kamera. Ada beberapa halaman di sini, ada 2 halaman. Baik teman-teman dapat melihat layar kembali dalam hitungan ketiga tersenyum bersama. 1, 2, 3. Silakan. Satu kali lagi teman-teman, saya izin ingin mengaktifkan fitur together mode-nya. Walaupun pelaksanaan kegiatan onboarding dilaksanakan secara online, tapi agar terlihat kita tetap berdekatan, saya akan mengaktifkan fitur together mode terlebih dahulu. Menangkap layar kembali. Sebentar, saya mesti bilang, mungkin Kak Ning boleh dibantu, di kami sudah terlihat belum together mode-nya? Sudah Kak, saya bantu screenshot. Baik. Baik teman-teman dan Kak Ning dan lagi izin dan hitungan ketiga kita tersenyum pada layar. 1, 2, 3, silahkan. Ya, baik, terima kasih teman-teman dan juga Kak Ning dan Mas Rinaldi atas peranan waktunya untuk dapat hadir dalam kegiatan sesi onboarding Mari Belajar Beasiswa Data Analis pada siang hari ini. Saya Melinda Rahma mewakili tim yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman. Semoga harapannya nanti teman-teman dapat lulus semua dan dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Kami pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Selamat menempuh belajar. Izin pamit.